Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Kita ketemu lagi setelah 2 minggu lebih ya, kita off. Dan gimana liburannya? Udah pulang dari mudik? Nastarnya masih ada atau sudah habis? Castengelnya masih ada atau sudah habis? Nah, sekarang kita sudah kembali kepada realitas di mana kita ada di dalam dunia kerja dan harus menjalani kehidupan secara normal. Jadi happy kita, liburan mudik kita usailah sudah, gitu ya. Mungkin sebagian teman-teman juga masih mudik atau mengambil cuti ya, karena memang masuk di hari Rabu kadang-kadang nanggung gitu kan. Beberapa teman lanjut untuk libur sampai di akhir minggu ini. Baik, sorry ya, agak gatel. Baik, malam hari ini kita masuk di episode yang ke-64 dan seperti biasa saya membahas mengenai dinamika yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari di organisasi. Malam hari ini judulnya adalah Diam dianggap setuju, Bicara dianggap melawan. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena banyak sekali saya perhatikan di organisasi itu pada saat meeting, leader itu sering sekali menyampaikan paparan, gitu kan? Menyampaikan paparan, kemudian ini loh planning kita, ini target kita akan melakukan ini, gitu. Bagaimana teman-teman? Apakah ada masukan? Nah, yang terjadi adalah pada diam. Gak ada yang berani ngasih masukan sama sekali. Semuanya diam. Karena para membernya diam, anggota timnya diam, leader kemudian berkesimpulan bahwa anggota timnya sudah memahami dan bahkan sudah menyetujui atau malah sudah termotivasi. Wah, ini bahaya banget gitu ya. Karena diam dianggap sudah menyetujui atau bahkan sudah termotivasi untuk menjalankan rencana yang sudah dibuat oleh si leader. Begitu meetingnya selesai, begitu keluar dari ruang meeting, yang terjadi banyak anggota tim yang kemudian dalam tanda kutip ngedumel. Kok kayak gitu ya, kayaknya tadi ada yang salah deh, gitu ya. Kayaknya tadi kayaknya terlalu tinggi targetnya, kayaknya itu nggak mungkin terjadi, kayaknya itu berisiko banget. Jadi mereka tidak berani untuk mengungkapkan opininya di dalam meeting, gitu kan? Nah, mari kita lihat, itu fenomena yang banyak sekali terjadi di organisasi yang saya temui. Sekarang mari kita melihat kepada hasil riset. Dari hasil riset, gitu kan, fenomena ini menjadi sorotan, menjadi materi penelitian, materi riset di berbagai organisasi konsultansi. Nah, salah satunya adalah penelitian yang terkenal, yang paling terkenal itu adalah Project Aristotle yang dilakukan oleh Google. Mereka mencoba untuk menjawab, Project Aristotle ini mencoba untuk menjawab sebetulnya apa sih yang membuat sebuah tim, suatu tim itu memiliki kinerja yang benar-benar berkinerja tinggi, benar-benar tinggi, benar-benar bagus. Apakah karena kecerdasan setiap individu yang ada di dalam tim, ataukah karena pengalaman, ataukah karena kerja keras setiap anggota tim? Nah, hasil analisis yang dilakukan oleh Google ini terhadap ratusan tim menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan kinerja tim itu bukanlah kecerdasan individu, bukanlah pengalaman, tetapi yang namanya psychological safety. Psychological safety ini apa sih yang menentukan kinerja tim untuk berkinerja yang terbaik ini? Itu adalah psychological safety. Psychological safety ini adalah suatu kondisi di mana setiap anggota tim itu dia merasa aman, dia merasa nyaman untuk menyampaikan ide. Sebentar ya.
Nah, dia merasa aman untuk menyampaikan ide, dia merasa aman untuk menyampaikan pendapat gitu ya, untuk mengkritisi suatu keputusan, apalagi keputusan dari leadernya, dan tanpa merasa takut untuk kemudian disalahkan, tanpa merasa takut untuk kemudian mengalami sanksi sosial atau tidak disukai oleh atasan. Jadi, yang psychological ini adalah kenyamanan atau keamanan secara psikologis pada setiap diri anggota tim pada saat mereka menyampaikan sesuatu yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh si leader. Ini yang sebetulnya menjadi variabel terbesar untuk setiap tim itu memiliki kinerja yang terbaik. Itu riset yang pertama. Kemudian kemudian dari McKinsey dan Company menemukan bahwa organisasi yang punya budaya komunikasi yang terbuka, yang transparan, itu ternyata memiliki kemampuan untuk beradaptasi 20 hingga 25% lebih tinggi dibandingkan perusahaan atau organisasi yang hanya mengandalkan hierarki atau kepatuhan yang rigid. Jadi itu akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi dari kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap berbagai macam perubahan yang ada di lingkungan. Nah, itu adalah hasil riset. Jadi, kalau kita fenomena dua hasil riset ini dan menyampaikan bahwa fondasi nyata untuk kinerja tim, bagaimana supaya karyawan engage dengan organisasi dan bagaimana organisasi mampu beradaptasi, itu adalah psychological safety, gitu ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi apa sih yang menjadi akar masalah, kenapa orang itu takut sekali untuk bersuara di dalam meeting-meeting. Nah, apa sih yang menjadi masalah? Akar masalah yang pertama, itu kita bicara terkait dengan budaya hierarki yang terlalu kuat. Di organisasi yang konvensional, kalau saya menyampaikan konvensional itu bukan organisasi yang desainnya itu kekinian gitu ya. Sekarang kan di office itu, di kantor-kantor itu kan desainnya itu kan sudah kekinian, bukan itu, tetapi lebih kepada organisasi yang hierarkis, yang memiliki hierarki sangat kuat ini, itu lebih kepada semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin benar atau semakin valid apapun yang disampaikan. Saya pribadi pernah mengalami berada di dalam organisasi yang pokoknya kalau yang bicara adalah direktur itu pasti sudah benar. Pokoknya kalau yang memberikan arahan, memberikan solusi itu pasti benar kalau itu dari direksi gitu kan. Padahal bukan jaminan gitu kan. Itu bukan jaminan. Nah, ini budaya hierarki yang cukup kuat. Pada organisasi yang memiliki hierarki yang cukup kuat, pada saat anggota organisasi memiliki perbedaan pendapat gitu, itu akan dipersepsikan oleh leader sebagai bentuk ketidakpatuhan. Jadi perbedaan itu adalah berarti tidak patuh. Nah, dari organisasi seperti itu orang akan belajar jangan mudah untuk mengungkapkan pendapat gitu ya, apalagi kalau pendapatnya berbeda gitu ya. Nah, ini karakter-karakter leader-leader yang memiliki karakter ABS gitu ya, apapun yang disampaikan itu sudah dianggapnya adalah menjadi suatu kebenaran. Orang nggak akan berani untuk berbicara gitu. Nah, yang kedua adalah, kalau tadi bicara adalah budaya hierarki yang terlalu kuat, yang kedua adalah cara leader untuk merespon perbedaan pendapat. Yang mempengaruhi di sini gitu ya, leader itu di banyak organisasi, leader itu
tidak menjamin seseorang menjadi leader itu tidak menjamin bahwa seseorang itu sudah memiliki tingkat kematangan atau tingkat kedewasaan. Kalau mungkin usia, ya mungkin bisa jadi karena berbasis pengalaman, maka semakin berusia kita, maka kita semakin memiliki posisi yang lebih tinggi. Tetapi tidak gitu ya, terkait dengan yang namanya tingkat kematangan. Leader yang belum matang akan menyikapi perbedaan pendapat itu menjadi ancaman bagi eksistensi, bagi egonya dia, gitu ya. Jadi egonya sangat rapuh, sangat mudah terluka hanya karena diberi kritik. Egonya sangat mudah terluka hanya karena diberikan feedback, walaupun mungkin feedback dari anggota timnya itu berbasis data. Gitu. Tidak mudah untuk orang itu tidak mudah untuk orang menerima perbedaan, tidak mudah untuk diri kita menerima kritik. Itu tidak mudah, butuh kedewasaan sendiri. Walaupun di berbagai kesempatan banyak leader yang secara lisan, oh saya orangnya open minded loh, saya orangnya mudah untuk menerima kritik, oh bilang aja, kalau berbeda bilang aja. Tetapi apa yang disampaikan dengan bahasa tubuh atau setelah kejadian itu gitu ya, dari keputusan-keputusan yang diambil, itu semua yang dipahami adalah apa yang disampaikan, bukan secara verbal ya. Jadi leader yang belum dewasa itu penyebab kedua. Penyebab yang ketiga adalah trauma di organisasi. Organisasi itu seperti individu, pernah punya trauma, pernah punya luka batin. Gitu. Organisasi itu sama seperti individu, sama seperti kita. Nah, budaya organisasi itu adalah pengalaman kolektif dalam jangka panjang. Pengalaman kolektif dalam jangka panjang. Misal gitu ya, kalau ada anggota organisasi yang berpikir kritis, yang bersikap kritis, yang mudah untuk menyampaikan, yang outspoken untuk bicara fakta berbasis data sekalipun, dan kemudian organisasi itu tidak siap, maka gitu ya, si orang ini, anggota organisasi yang asertif ini, maka dia akan menerima yang namanya sanksi sosial. Sanksi sosial ini misalnya, oh dia kemudian dimutasi, oh kemudian dia tidak dianggap oleh atasannya. Dan organisasi yang budayanya tidak sehat itu sering sekali leader loh, posisi leader ya, leader yang insecure itu sering sekali mengkotakkan individu-individu yang dianggap mengancam egonya dia. Itu banyak sekali di organisasi, gitu ya. Dia yang insecure, dia yang merasa tersaingi, misalnya dengan pendapat tim yang lebih baik, misalnya, gitu ya. Nah, itu membuat dia kemudian mengkotakkan dan menciptakan opini publik. Gitu ya, jadi itu banyak sekali di organisasi, gitu ya. Jadi gitu, itu menjadi pembelajaran, menjadi trauma buat si organisasi. Itu akan selalu diingat, itu akan selalu menempel di pikiran bawah sadar setiap anggota organisasi. Jangan ngomong, jangan kritisi ibu itu, jangan kritisi bapak itu, nanti kamu akan dipojokkan, kamu akan dikotakkan, kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan promosi. Kamu tidak akan di dalam meeting dilihat, mungkin kamu juga nggak dianggap walaupun sebagus apapun kompetensimu, sebagus apapun potensimu. Gitu. Itu yang banyak terjadi. Gitu ya. Jadi ini menimbulkan trauma, luka batin di organisasi, dan itu menempel di pikiran bawah sadar semua orang dalam jangka waktu yang panjang. Dan inilah budaya. Baik,
apa yang terjadi kalau budaya ini terus terjadi gitu ya dalam jangka panjang? Satu, keputusan dari leader itu tidak berbasis kepada masukan yang jujur. Orang karena takut bicara fakta walaupun berbasis data, akibatnya ketika dimintai pendapat, maka egonya leader lah yang kemudian disanjung-sanjung, dinaikkan oleh anggota timnya. Anda kebayang gitu ya, anggota tim yang tidak, kalau kita menjadi leader dan memiliki anggota tim yang hanya ABS, something wrong dengan diri kita. Jadi jangan salahin anggota tim bawahan kita sebelum kita sendiri berkaca. Kenapa ya kok mereka selalu dapat masukan yang bagus-bagus semua ngasih ke saya gitu. Nah, itu berarti ada yang kurang tepat di dalam diri kita sebagai seorang leader. Kemudian yang kedua, itu akan menyebabkan resiko-resiko tidak terdeteksi dari awal. Karena apa? Orang takut masalah itu disembunyikan di bawah meja. Orang takut bicara asertif. Akibatnya itu seperti menyimpan bom waktu. Suatu saat jadi masalah besar nantinya. Masalah kecil, kalau kemudian kita sembunyikan di bawah meja, itu seperti bola salju. Anda kebayang, seperti misalnya analoginya adalah rumah. Harusnya kita menyapu rumah, mengumpulkan debu, kotoran di lantai, kemudian kita membuang ke tempat sampah. Organisasi yang anggota timnya ABS, dia hanya menyampaikan yang indah-indah, yang ingin didengar oleh atasannya, maka itu kotoran disembunyiin di kolong tempat tidur, di kolong furniture, di pojok sudut ruangan. Anda kebayang organisasi yang demikian? Pasti akan mengundang binatang-binatang, serangga, atau bahkan tikus. Kalau kotoran-kotoran atau sampah itu kita simpan di tempat-tempat yang tidak mudah diketahui. Sama analoginya seperti itu. Jadi itu sama saja kita tidak melihat, tidak mendeteksi risiko atas keputusan kita. Nah, yang terakhir adalah budaya organisasi memang menjadi pasif. So, solusinya apa nih yang perlu kita lakukan gitu ya, khususnya diri kita sebagai leader. Apa sih yang harus kita lakukan? Satu, mari kita sebagai leader mulai membangun yang namanya kesadaran diri. Teman-teman, yang namanya kesadaran diri itu sangat menyakitkan. Ya, kesadaran diri itu sangat menyakitkan. Karena apa? Kita seorang leader yang tidak mau dikritik, seorang leader yang defensif, seorang leader yang mengglorifikasi ego, gampang kok deteksinya. Anda lihatlah gitu ya. Misalnya dia narsis gitu ya, dia selalu berpikir bahwa dia yang benar, orang lain selalu salah misalnya gitu kan. Atau dia yang tidak mau terima masukan, tidak mau terima feedback. Udah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang belum mature. Kesadaran dirinya masih rendah. Bagaimana kita sebagai leader untuk kita sampai membangun kesadaran diri? Di beberapa waktu yang lalu pada saat Ramadan gitu ya, saya kan suka mengikuti podcast IG Live-nya 2S tuh, Soraya Haq sama Sahnas gitu ya. Kesadaran intinya gini, kesadaran diri itu tidak mungkin muncul dalam diri kita kalau kita dihadapkan atau ditempatkan pada situasi yang selalu indah dan selalu mulus. Saya ulangi lagi. Kesadaran, ini bahasa saya ya. Kesadaran diri itu mustahil kita munculkan di dalam diri kita kalau kita selalu berada dalam kondisi yang ideal atau kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Kesadaran diri itu batin kita yang ditempa. Ditempa oleh apa? Ditempa oleh kesulitan, ditempa oleh apa? Ditempa oleh berbagai macam masalah. Itu kesadaran diri.
kita yang kemudian dikritik, Anda bayangkan seperti tanah liat. Ya, tanah liat. Tanah liat itu untuk menjadi cangkir yang indah, dia harus dibanting-banting, dia harus dibakar, dia harus dibentuk gitu ya. Kemudian dia harus dijemur, dibakar, dijemur, dan kemudian dia harus dilukis, dicat, baru menjadi cangkir yang indah dan diletakkan di etalase gitu ya, di etalase toko, dan kemudian dia baru memiliki nilai yang sangat-sangat mahal. Jadi teman-teman leader, kalau Anda selama ini hidupnya baik-baik saja gitu ya, smooth banget jalan hidupnya ya gitu ya, itu menjadi big question gitu ya. Apakah saya orangnya mau terima masukan segala macam? Jangan-jangan apa yang disampaikan itu secara verbal adalah hal-hal yang normatif. Karena kesadaran diri mustahil muncul dalam diri kita kalau hidup kita selalu baik-baik saja. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami sebagai leader. Nah, gimana caranya nih kita untuk membangun kesadaran diri? Coba deh gitu ya, pada saat ini simple ya. Pada saat kita meeting, kita rekam deh gitu ya. Kita rekam dulu meeting suara aja gitu ya. Kita rekam suara kita pada saat meeting. Nah, dari itu setelah meeting kita coba refleksi. Tadi pada saat saya bicara, saya ada anggota tim, terus kemudian saya memotong nggak ya opini dari anggota tim saya gitu ya. Tadi saya menyimak nggak orang lain ngomong apa, memberikan kesempatan nggak untuk orang lain beropini yang berbeda gitu ya. Nah, kita refleksi dengan itu, hal yang sederhana, kita rekam saja gitu ya. Kita rekam suara kita pada saat meeting di situ, bagaimana kita merespon informasi atau statement dari anggota tim kita. Nah, kemudian gitu ya, sorry ya, soalnya di bawah ada anjing saya gitu ya. Nah, kemudian ketika dari situ, kalau dari rekaman itu kita juga bisa melihat pada saat anggota tim menyampaikan ketidaksetujuan atas opini kita, respon kita itu seperti apa? Apakah nada suara kita menjadi tinggi? Apakah kita menjadi defensif? Nah, dan kita perlu jujur ke diri sendiri. Pada saat kita menyimak rekaman itu, kita memang perlu jujur ke diri sendiri. Karena kalau kita tidak jujur gitu ya, ya kita membohongi diri kita sendiri, maka yang namanya self awareness tadi ya tidak akan pernah muncul gitu ya. Nah, itu yang kita harus lakukan. Sederhana, tapi itu cukup efektif. Kemudian kita harus menyampaikan atau mengirimkan sinyal aman buat anggota tim. Apa itu sinyal aman? Jadi kalau di dalam meeting, pertanyaannya kita ubah. Mungkin selama ini kita bertanyanya, bagaimana teman-teman? Apakah ada masukan? Itu pertanyaan umum. Apakah ada masukan? Kan umum. Oh, nggak ada Pak, kita oke kok, gitu ya. Untuk para anggota tim penjilat gitu ya, itu oke kok, aman Pak, siap, aman Pak, siap, gitu ya. Nah, itu yang kita harus ubah cara kita bertanya. Nah, kita ubahnya gimana cara kita mengirimkan sinyal aman? Kita ubah pertanyaan kita. Kalau selama ini kita bagaimana? Apakah ada masukan? Kita ubah menjadi, saya itu butuhnya pendapat yang berbeda. Jangan, gimana teman-teman? Saya butuh pendapat yang berbeda. Di sini ada nggak yang bisa ngasih saya pendapat yang berbeda? Kalau pendapatnya sama saya, nggak usah diomongin ya, gitu ya. Saya justru butuhnya adalah sudut pandang yang berbeda. Nah, begitu kita nyampaikan itu, orang langsung merasa aman untuk menyampaikan karena apa yang disampaikan itu yang kita butuhkan, gitu ya. Kemudian beri orang kesempatan untuk bicara. Jadi pada saat anggota tim kita bicara, jangan dipotong dulu.
walaupun mungkin opininya itu dalam tanda kutip konyol gitu ya. Jangan langsung di-cut, jangan langsung kamu nggak benar, kamu ngerti apa sih gitu kan. Kamu kan baru kerja baru 10 tahun, saya ini kerja udah 25 tahun, saya lebih ngerti mengenai kondisi ini gitu. Nah, jangan dipotong gitu ya. Begitu dia dipotong, yang dia rasakan nantinya adalah dipatahkan gitu ya, dikerdilkan, dibonsai, dia memiliki trauma untuk menyampaikan pendapat. Maka kita tidak memotong gitu ya, tidak langsung mengkoreksi, nanti kamu koreksinya nanti gitu ya. Tapi kita tidak langsung pada saat meeting itu. Kemudian kita juga harus mengapresiasi keberanian dia untuk bicara gitu kan. Jadi yang tadi itu adalah kita mencoba untuk mengubah pertanyaan ya, dari ada masukan, apakah teman-teman ada masukan untuk rencana ini, mari kita ubah gitu ya. Saya butuh pendapat yang berbeda nih gitu ya. Terus apalagi nih, siapa nih yang bisa ngelihat resiko dari rencana ini? Terus menurut teman-teman kalau ini nggak berhasil, kira-kira karena apa ya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu memancing mereka untuk menyampaikan point of view yang berbeda dengan point of view kita. Nah, gambarannya seperti itu. Kemudian yang harus kita lakukan adalah menormalisasi perbedaan pendapat sebagai bagian dari proses atau dinamika organisasi atau dinamika di dalam tim gitu ya. Organisasi yang sehat itu bukan organisasi yang semuanya pasti sepakat. Kita sebagai leader wajib berhati-hati pada saat tidak ada yang mengkritisi kita. Pada saat semuanya yes ma'am gitu ya, yes sir, yes mom, itu kita justru harus berhati-hati gitu kan. Makanya kita mesti dewasa, mesti mature, mesti punya kesadaran diri bahwa diri kita adalah personal, dan pekerjaan kita yang dikritik oleh anak buah kita itu adalah opini kita, pekerjaan kita, pendapat kita, dan itu semua berbeda dengan diri kita, bukan ego kita. Jangan baperan kalau jadi leader gitu ya. Nanti diketawain sama ayam-ayam gitu ya, sama ayam-ayam, sama kucing-kucing gitu ya. Kalau kita baperan pada saat kita menjadi seorang leader. Nah, kita perlu nih ya, perbedaan pendapat itu kita jadikan sebagai hal yang jamak, hal yang biasa aja gitu ya. Berantem karena perbedaan pendapat di meeting aja gitu ya. Keluar dari meeting ketawa-ketawa, ngumpul lagi gitu kan. Ya biasa aja gitu ya. Ngopi bareng, ketawa-ketawa, kompak lagi, biasa aja. Karena di dalam meeting ketika terjadi konflik, itu semua hanyalah berkaitan dengan pekerjaan. Pada saat berada di luar konteks pekerjaan, ya sebagai teman ya biasa aja gitu ya. Jangan dibawa kemana-mana gitu ya. Jangan baperan, egonya mesti di hati kita itu harus lebih besar dibandingkan permasalahan kita. Hati kita harus lebih besar dibandingkan permasalahan di dalam pekerjaan kita. Lebih besar dari pekerjaan kita, bahkan lebih besar dari organisasi. Sehingga kita tidak mudah untuk tersakiti pada saat kita menghadapi kritik-kritik yang disampaikan kepada diri kita. Gitu ya, hatinya digedein dulu gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah teman-teman bisa membangun mekanisme. Tidak semua anggota tim itu berani untuk bicara gitu ya. Ada juga mereka yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi di dalam meeting. Ini banyak sekali loh di Gen Z. Mereka nggak berani ngomong gitu ya. Mereka kalau bikin presentasi PowerPoint itu bagus banget, tapi ketika mereka harus beropini langsung, menyampaikan secara langsung pendapatnya, mereka mengalami kesulitan gitu ya. Karena apa? Karena mereka dari kecil sudah besar dengan gadget. Jadi dunia digital. Nah, ini sering saya bahas di buku saya juga ada tentang itu. Nah, kalau menghadapi seperti itu, maka mari kita bikin channel
ya, bikin kotak suara lah gitu ya, yang kemudian disampaikan langsung kepada anonim boleh gitu ya, asal ada datanya. Misalnya kita ada kotak suara yang kemudian kita kita baca secara langsung, kita buka gitu supaya kita bisa mendapatkan masukan yang jujur dari teman-teman yang ada di lapangan. Nah, ini yang kita harus bangun. Jadi teman-teman, kita itu sebagai leader pada saat itu sangat menentukan yang namanya budaya organisasi. Kalau Anda undang trainer datang ke organisasi Anda, mengajarkan anggota tim Anda untuk bagaimana berkomunikasi secara asertif di dalam meeting, apakah itu menjamin mereka kemudian setelah training selesai di dalam meeting mereka berkomunikasi secara asertif? Tidak. Itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah hatinya si leader. Yang menjamin adalah kebesaran hati kita. Yang menjamin adalah kemampuan kita untuk menerima kritik, menerima perbedaan pendapat, untuk kemudian kita bisa mengelola dinamika tim kita sehingga tim kita bisa memiliki kinerja yang terbaik. Ya, ingat ya, tadi itu hasil riset bahwa yang menentukan, variabel yang paling menentukan, ini dari macam-macam ya, macam-macam perusahaan konsultan, variabel yang terbesar paling menentukan untuk kinerja tim ya, itu adalah variabel psychological safety. Dan variabel inilah yang kemudian menentukan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Jadi itu ya teman-teman, saya coba untuk rangkum. Oh, sekarang 33. Firly itu selalu molor kok gitu ya. Maklum, banyak omong kalau trainer ini. Oke ya. Kenapa orang tidak berani bicara? Bukan karena mereka tidak punya ide, tapi mereka tidak punya psychological safety. Hasil riset bahwa itu sangat penting, barusan saya sampaikan. Kemudian akar masalahnya apa? Satu, budaya hierarki yang cukup kuat, bahwa semakin tinggi posisi kita, maka apa yang kita sampaikan menjadi suatu kebenaran yang bersifat mutlak untuk diikuti, gitu ya. Nah, ini akan menjadikan kemudian dan banyak membuat atau menciptakan di mana leader itu egonya lebih tinggi dibandingkan hatinya, gitu ya. Nah, baperan segala macam, yang masih insecure, belum punya kesadaran diri, itu penyebab yang kedua. Dan yang ketiga adalah penyebabnya adalah trauma atau luka batin organisasi, di mana organisasi orang yang bersikap asertif gitu ya, beropini, menyampaikan kritik, itu kemudian dikotakkan, disisihkan, dan tidak dipromosi, itu menjadi pembelajaran pahit bagi semua orang dalam jangka panjang bahwa jangan pernah bersuara yang berbeda kalau kamu tidak ingin dikotakkan di organisasi itu. Jadi ini adalah trauma atau luka batin organisasi. Dan kemudian kalau ini terus berdampak panjang, jangka panjang, maka keputusan itu tidak berbasis kepada fakta yang jujur, engagement juga jelas pasti akan rendah. Yang kedua adalah risikonya tidak terdeteksi dari awal. Yang ketiga adalah budaya organisasi menjadi pasif, gitu ya. Nah, solusinya apa? Mau tidak mau, suka tidak suka. Ketika kita bicara budaya organisasi, maka itu kuncinya ada di dalam leader, karakter leader. Ya, maka leader wajib untuk membesarkan hati, punya self awareness yang tinggi. Glorifikasi ego nggak ada, gitu ya. Harus mampu membedakan bahwa yang dikritik oleh timnya itu bukanlah karakternya, bukan pribadinya, tetapi hal di luar dirinya, yaitu pekerjaan, yaitu ide, yaitu opini, gitu ya. Hatinya dibesarkan dulu, itu kunci.
Kalau Anda mau membuat organisasi Anda sehat, maka pilihlah leader-leader yang punya maturitas yang tinggi, Kalau tidak, organisasi Anda tidak akan sehat. Kalau leader-leader yang ada di organisasi itu masih kekanak-kanakan gitu ya, belum mature. Kemudian yang kedua adalah leader harus mengirim sinyal aman secara konsisten. Ganti, ubah gaya bertanya, bukan lagi apakah ada masukan, ganti menjadi saya butuh point of view yang berbeda. Kalau pendapatnya sama dengan saya, nggak usah ngomong di meeting, yang berbeda aja gitu ya. Atau ganti dengan pertanyaan, siapa sih yang bisa ngelihat risiko ini, risikonya apa ya gitu ya. Kalau seandainya ini gagal, kira-kira menurut kalian apa ya penyebabnya ya gitu ya. Menurut kalian apa nih gitu ya yang harus diperbaiki. Jadi ubah pertanyaan-pertanyaan kita di dalam meeting. Kemudian yang ketiga, solusi yang ketiga, normalisasikan perbedaan pendapat menjadi hal yang biasa aja, bagian dari dinamika kelompok. Dan kemudian yang kelima adalah kita harus membangun yang namanya channel komunikasi untuk mengantisipasi anggota tim kita yang tidak berani untuk berbicara atau beropini, karena tidak semua anggota tim memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Maka kita harus memberikan channel khusus gitu ya, di mana dia boleh menyampaikan pendapatnya. Begitu teman-teman, itu kesimpulannya. Jadi kita memang perlu membangun budaya psychological safety yang cukup kuat di organisasi, karena itu yang akan sangat menentukan bagaimana tim kita memiliki kinerja yang cukup tinggi dan bagaimana organisasi kita mampu memiliki kemampuan dalam beradaptasi. Itu saja dari saya. Terima kasih buat teman yang sudah datang gitu ya. Ada Mbak Ami, terima kasih banyak Mbak Ami gitu ya. Ini memang saya mendadak ya, habis sudah selesai maghrib baru saya posting, sorry ya gitu ya, baru malam kepegang laptopnya, tadi seharian belum pegang laptop. Terima kasih banyak, kita akan ketemu lagi di hari Senin malam minggu depan. Terima kasih, semoga IG Live malam ini bisa memberikan insight buat teman-teman supaya kita menjadi profesional yang lebih baik di dalam mengelola people dan organisasi kita. Terima kasih, selamat malam. Saya izin close ya.